SIMA UI tahun 2019 tentang elektrokimia. Berikut ini merupakan data potensial reduksi standar. Berdasarkan data tersebut, reaksi yang berjalan spontan adalah, kita harus tahu dulu reaksi yang berjalan spontan itu yang bagaimana. Reaksi yang berjalan spontan jika E sel sama dengan E katoda min E anoda itu bernilai positif. Apabila nanti nilainya negatif, E selnya, maka reaksinya tidak berjalan spontan. Kita tahu bahwasanya katoda itu mengalami reaksi reduksi, sedangkan anoda mengalami reaksi oksidasi. Kalau kita singkat, yaitu anok karet. Anoda itu oksidasi, katoda adalah reduksi. Reaksi yang berjalan spontan itu kan E selnya adalah positif, sehingga E katoda harus lebih besar dari E anoda. E katoda harus lebih besar dari E anodanya jika kita menginginkan E selnya itu positif, begitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam soal di mana kita urutkan dulu untuk potensial reduksinya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini yang paling kecil adalah Zn, yaitu min 0,763, kemudian Cu, dan selanjutnya adalah Fe ya. Pernyataan nomor 1, Cu2 plus adalah plus 2, Zn 0, Cu 0, Zn2 plus adalah plus 2. Cu dari 2 ke 0 mengalami reaksi reduksi ya, karena menurun biloxnya. Artinya katodanya adalah Cu, seperti halnya ini ya, karet, yaitu katoda adalah reduksi. Selanjutnya adalah Zn dari 0 ke plus 2 mengalami reaksi oksidasi, yaitu anoda ya, anok karet. Anodanya adalah Zn. Nah, Cu kan sebagai katoda, di mana potensial reduksi Cu itu lebih besar dibandingkan Zn sebagai anoda. Oleh sebab itu reaksinya berjalan spontan. Kemudian kalau yang pernyataan kedua, yaitu Fe3 plus, itu berarti plus 3 gini ya. Kemudian Cu 0, Fe2 plus adalah plus 2, Cu2 plus adalah plus 2. 3 ke 2 itu mengalami penurunan bilox, yaitu reaksi reduksi sebagai katoda ya, Fe-nya. Kemudian Cu-nya mengalami kenaikan sehingga reaksinya adalah oksidasi. Fe3 plus sebagai katoda, yang mana kalau kita lihat Fe di sini memiliki potensial reduksi yang lebih besar dibandingkan potensial reduksi Cu sebagai anoda. Maka dari itu reaksinya spontan ya. Selanjutnya pernyataan ketiga, Fe3 plus berarti biloxnya adalah plus 3, Zn 0, Fe2 plus adalah plus 2, Zn itu adalah plus 2. Fe itu plus 3 ke plus 2, artinya reaksinya adalah reduksi. Sebagai katoda adalah Fe. Selanjutnya untuk Zn itu naik ya biloxnya sehingga mengalami reaksi oksidasi. Sebagai anodanya adalah Zn. Fe sebagai katoda, di mana Fe itu memiliki potensial reduksi yang lebih besar daripada Zn sebagai anoda ya. Oleh sebab itu reaksinya berlangsung spontan. Yang keempat, Zn itu plus 2 biloxnya, Cu 0, Zn 0, Cu2 plus adalah plus 2. Zn dari plus 2 ke 0 menurun ya, artinya mengalami reaksi reduksi atau katodanya itu adalah Zn. Kemudian Cu mengalami oksidasi sebagai anoda, yaitu Cu ya. Katodanya Zn, di mana potensial reduksi Zn itu lebih kecil dibandingkan potensial reduksi Cu sebagai anoda. Oleh sebab itu reaksinya tidak berjalan spontan ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, dan 3. Itu tadi untuk cara yang cepat ya. Untuk cara manualnya kita bisa menghitung E sel masing-masing. E sel dari reaksi yang pertama itu adalah katodanya adalah Cu ya tadi. Berarti plus 0,337 dikurangi dengan anodanya adalah Zn min 0,763. Berarti kan min plus ya. Berarti plus 0,337 ditambah dengan 0,763 menghasilkan nilai yang positif sekian gitu ya. Kemudian E sel dari reaksi kedua, yaitu katodanya adalah Fe plus 0,771, kemudian dikurangi dengan anodanya adalah Cu plus 0,337 plus
0,771 dikurangi dengan 0,337 itu akan menghasilkan nilai yang positif ya, sekian gitu ya. Selanjutnya untuk S-sel dari reaksi ketiga itu adalah katodanya Fe3+, yaitu plus 0,771 dikurangi dengan anodanya adalah Zn min 0,763, berarti 0,771 ditambah dengan 0,763, nilainya adalah positif sekian begitu ya. Kemudian untuk S-sel dari reaksi keempat, yaitu katodanya adalah Zn min 0,763, kemudian dikurangi dengan anodanya adalah Cu plus 0,337, maka min 0,763 dikurangi dengan 0,337, nilainya akan menghasilkan negatif sekian. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, dan 3. Apabila ada yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai konten ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.